Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil mulki malikni quluba bi asriha wa bir rusli arsilli mulukan tawadu'an. Sa'altu bi'ainil izzi ya Rabbi nazratan tu'izzu biha qadri wa bil izzi urdifan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim summa sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada Jumat hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bentuk rasa syukur kita pada hari ini, kesehatan jasmani yang kita syukuri, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohani kita terpanggil untuk masuk ke masjid, ke musalla, ke surau di hari Jumat. Tentu kewajiban bagi muslim untuk melakukan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan tentu istiqamah dalam ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap Jumat khatib mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada khatib tersendiri, mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengajak dalam kebenaran, mengajak dalam kesabaran. Kewajiban kita sama-sama orang-orang yang beragama Islam. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita semua dalam kehidupan ini seringkali berhadapan dengan kewajiban kita kepada Allah, dan kewajiban itu harus kita laksanakan, kita jalani agar menjadi kepribadian yang baik. Maka daripada itu pada hari ini kami mengingatkan kepada hadirin sekalian, mari kita kontrol emosi, kita kontrol nafsu birahi. Di bulan yang baik ini, bulan Rajab, bulan haram, bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus banyak berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, baik untuk diri kita sendiri. Kita mengajak, syiarkan kebaikan kepada sanak famili dan teman-teman kita, agar senantiasa di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, kita mendapatkan nilai-nilai ujrah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama ampunan, kedua ridha Allah menyertai dalam kehidupan kita. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang
tentu banyak ujian dan cobaan. Pertama kali adalah nafsu birahi yang perlu kita kontrol. Ada 3 aspek yang bisa merubah itu semua. Yang pertama, aspek tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab untuk kita adalah belajar orang muslim. Pertama kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, salat kita, puasa kita, rangkaian ibadah itu bisa mengontrol nafsu kita. Jika salat kita tekun, insya Allah kepribadian kita baik. Insya Allah hal-hal buruk, nafsu-nafsu syaitan akan tersingkir. Ibadah yang pertama, maka orang-orang yang beruntung, kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa zakara asma rabbih fasalla. Siapa mereka? Orang yang menyebut nama Allah, zikrullah. Dan kedua, fasalla, orang yang mendirikan salat. Mereka yang tanggung jawab dengan Allah mengerjakan, insya Allah nafsu syaitan, nafsu hewan akan tersingkirkan dalam diri kita. Karena bentuk ibadah yang kita lakukan menanamkan dalam hati kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian kita akan luhur adanya. Dan disitulah timbul yang namanya fauqal ilmi, al-adabu fauqal ilmi. Timbul adab yang baik, adab luhur, lahir dari ibadah, ketekunan kita kepada Allah. Kalau akhlak itu bisa dipelajari, bisa diajarkan, tapi adab tumbuh dari hati orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak muda saat di zaman Z sekarang ini. Na'udzubillah, godaan banyak sekali kepada anak-anak generasi Z sekarang ini. Ayuhal hadirun, ayo kita tanamkan kepada generasi kita nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tanggung jawab belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan mencari ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan, sibuk dengan mencari ilmu, mereka terkontrol dari nafsu setan. Mereka sekarang banyak godaan dari handphone. Mungkin dengan adanya ilmu pengetahuan, diarahkan handphonenya untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi, agar tertanam nilai-nilai kepribadian yang baik dan luhur, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Semakin modernnya zaman, jika tidak tertanam iman, maka rusaklah generasi zaman sekarang. Jika mereka ikut zaman tetapi iman tetap kuat, insya Allah bisa diarahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ilmu pengetahuan kewajiban bagi kita sejak mula kita lahir, dari buayan sampai masuk tiang lahat. Tidak putus kita belajar. Kita yang sudah tua katanya sudah pensiun belajar, tidak ada kata pensiun belajar. Belajar bisa melalui mendengarkan ceramah agama agar bertambah nilai-nilai ibadah, agar istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, jauh dari segala larangan-larangan Allah, sehingga terkikis nafsu birahi,
terkikis nafsu-nafsu syaitan. Kalaulah kita ingin menghabisi nafsu, tidak bisa, karena kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sempurnanya ada akal, ada nafsu. Maka nafsu tidak bisa kita habiskan, kita musnai, tetapi kita atur dengan apa? Ibadah kita dan ilmu pengetahuan yang harus kita gali. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apalagi obatnya nafsu syaitan yang ada di dalam hati ini? Terakhir adalah berinfak. Bersedekah. Siapa yang ingin bersedekah, siapa memberanikan diri untuk berinfak, melatih jiwanya, melatih hatinya untuk senang berbagi dengan sesama, ini akan membentuk kepribadian yang luhur, membuat hati lebih lembut dari ibadah, belajar dengan giat dan selalu berbagi dengan sesama. Ini adalah bentuk untuk jadi manusia yang lebih sempurna lagi. Kita jalankan syiar agama. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong satu sama lainnya, saling menasehati agar kita tidak terjerat dari nafsu-nafsu syaitan. Apalagi di bulan-bulan yang baik ini, bulan Rajab, kita ambil keberkahannya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban nanti. Waghfir lana, ampuni dosa kami, dzunubana, habiskan ya Allah semua dosa-dosa kami. Wa ballighna, dan sampaikan umur kami semua fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita bisa memanfaatkan fasilitas kita, jangan sampai itu mengundang nafsu birahi semakin menjadi-jadi. Jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.